Rupiah dekat dengan 15.000, nilai tukar rupiah berfluktuasi melawan dolar Amerika Serikat pada perdagangan 14 Juli 2022 dan kian mendekat ke 15.000 rupiah per dolar. Inflasi di Amerika Serikat yang meroket menekan rupiah. Mata uang Garuda sempat memberi perlawanan dan berada di level 14.978 per dolar, namun akhirnya melemah dan terjerembab ke level pembukaan yaitu 14.990 rupiah per dolar. Faktor yang mampu mengerek rupiah adalah para pelaku yang menanti rilis data neraca perdagangan pada 15 Juli 2022. Surplus tercatat telah terjadi dalam 25 bulan beruntun, serta mampu mendorong transaksi berjalan surplus. Hal ini membuat pasokan devisa ke dalam negeri menjadi besar dan menjaga stabilitas rupiah. Konsensus memperkirakan neraca dagang Juni akan surplus 3,42 miliar dolar AS. Sementara itu, sentimen negatif datang dari rilis laju inflasi AS pada Juni yang mencetak rekor tertinggi dalam 41 tahun di level 9,1% year-on-year. Padahal The Fed sudah 3 kali menaikkan suku bunga 150 basis poin menjadi 1,5 hingga 1,75%. The Fed di bawah Jerome Powell berencana menaikkan suku bunga 50 hingga 75 basis poin di bulan ini, namun pasar melihat Bank Sentral AS bakal menaikkan suku bunga hingga 100 basis poin. Siap-siap, dalam 3 tahun mendatang, pengenaan pajak karbon tidak hanya berlaku untuk tenaga uap atau PLTU saja. Akan ada 3 sektor yang akan dikenakan pajak karbon. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) tertulis bahwa kontributor terbesar emisi karbon di Indonesia adalah sektor energi dan transportasi, pengolahan sampah, proses industri dan penggunaan produk industri, serta kehutanan dan perkebunan. Kementerian Keuangan merinci bahwa kebutuhan dana sektor energi dan transportasi untuk bertransisi menuju energi hijau mencapai 26 triliun rupiah. Angka itu merupakan akumulasi kebutuhan dana dari saat ini hingga 2060 untuk menekan emisi karbon di sisi hulu hingga hilir. Di posisi kedua, terdapat kebutuhan dana untuk sektor pengolahan sampah yakni mencapai 829,8 triliun rupiah. Selanjutnya terdapat sektor proses industri dan penggunaan produk dengan kebutuhan dana mencapai 730,8 triliun rupiah. Sementara itu, penurunan emisi karbon di sektor kehutanan tercatat membutuhkan dana hingga 70,14 triliun rupiah, kemudian sektor agrikultur memerlukan dana hingga 1,44 triliun rupiah. Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, imbas perang dan wabah COVID-19 yang belum usai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, perang hingga lonjakan inflasi di beberapa negara jadi tantangan berat. Rusia adalah negara pemasok minyak mentah terbesar kedua di dunia. Ketika terjadi perang, harga minyak dunia langsung melonjak berkali-kali lipat dan menyebabkan krisis energi di mana-mana. Ukraina juga tidak kalah penting dalam perdagangan dunia. Negara tersebut adalah salah satu pemasok pangan seperti gandum terbesar di dunia. Perang tersebut juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas internasional seperti batu bara, bauksit, nikel hingga minyak kelapa sawit. Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung penerimaan negara meningkat drastis akibat naiknya harga komoditas. Meski begitu, pemerintah harus menanggung subsidi yang besar untuk bahan bakar. Tak hanya Indonesia, Dana Moneter Internasional atau IMF menyatakan prospek ekonomi global di tahun 2022 akan suram, bahkan dapat lebih buruk di tahun depan. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan perang Rusia dan Ukraina serta melambungnya inflasi mengancam kelaparan dan kemiskinan meluas. Ia mengatakan IMF akan kembali memangkas perkiraan pertumbuhan global dari perkiraan April sebesar 3,6%. Georgieva menegaskan, penting bagi dunia untuk memerangi lonjakan harga meski risiko resesi bisa terjadi. Direktur IMF itu juga mengatakan bagaimana mengimbangi dampak perang dan pandemi menjadi prioritas negara-negara. Namun, ini bisa dilakukan dengan bantuan keuangan multilateral dan keringanan utang. Sebelumnya, IMF memberikan sebuah peringatan bagi Amerika Serikat terkait resesi yang semakin sulit untuk dihindari. IMF memangkas perkiraan pertumbuhan AS 2022 dari 2,9% menjadi 2,3%.
Inflasi Amerika Serikat bulan Juni tembus rekor lagi, yakni 9,1%, lebih tinggi dari rekor bulan Mei 8,6%. Rilis angka inflasi AS itu pun jauh di atas perkiraan sejumlah ekonomi yang dihimpun berbagai lembaga, yakni di angka 8,8%. Inflasi ini menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Secara basis bulanan, inflasi utama naik 1,3%, sementara inflasi inti naik 0,7%. Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan kenaikan inflasi dikarenakan para konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi untuk berbagai barang pada bulan lalu, terutama harga bahan bakar yang melambung hingga $5 AS per galon.